FFI sendiri, sebenarnya dia ada nggak sumber dana mungkin dari federasi dunianya yang menyuplai? Nggak ada. Tidak ada. FFI itu nggak diakui sama FIFA. Oh. PSSI kan itu tuh harus. Yang diakui itu PSSI. PSSI. Jadi tiap tahun itu ada dana bantuan sekitar $100.000 ke PSSI untuk sepak bola wanita, beach soccer dan futsal. Tapi zaman gue duitnya nggak pernah nyampe ke futsal. Iya. Kebanyakan ke bola. Versus It's Back! Semakin sengit, semakin seru, debat sampai mampus. Di sebelah kiri ada Mamat Al-Katiri. Coach Mamat. Bagus! Udah jadi pelatih. Terima kasih kawan-kawan. Sertifikasi dapat dari mana? Wih, dari Belilah. asosiasi coach. Belilah. Bisa. Oh, coach itu Bisa. yang punya coach beli ya? Saya KNPB. Sorry. Oh, maksudnya di Indonesia? Enggak. Oke, langsung Belinya aja. di Republik Wakanda. Oh, Republik Wakanda. Ini dia. Bukan di Indonesia. Coach Mamat yang belum punya sertifikasi. Di sebelah kanan saya ada coach yang sudah bersertifikasi, siapa lagi kalau bukan Coach Justin. Coach Justin. Coach Justin. Maksudnya netral ya? Gimana kabar berdua, aman? Enggak. Oh, enggak. Enggak aman. Oh, enggak aman. Masih ngambek dari minggu lalu. Masih ngambek dari minggu lalu. Biasa, Ya. bad loser. Harusnya kalau loser. kalah ngaku Artinya aja. apa? Artinya apa? Ganteng. Bad loser. Hah? Ganteng, gagah. Enggak bad mah, Bu. Bad loser. Gagah artinya. Bad boys. Loser kalah. Bad boys. Bad keren. buruk. Iya. Kekalahan buruk. Gimana? Makanya. Selalu dah. Tolong kasih istilah yang langsung. Katanya itu artinya itu. Gitu. To the point ya. Iya. Kalian nih sebagai pengamat udah sejauh ini pernah nggak Saya kalian? bukan pengamat. Iya. Sportcaster. Oh, sportcaster. Iya, maksudnya kan kalian Anda yang mengamati juga. Jadi dia juga atau host. Iya, gue juga host. Pernah nggak sih kalian itu punya statement yang ternyata statement atau analisa kalian itu salah dan berdampak? Wow, kok begini ya? Pernah nggak? Pernah lah pasti Di lah. bidang Ya, apa nih? dan lu masih apa ingat nih? nggak statementnya apa? Seluruh. Kalau Koci apa? Kalau Mamat apa? Seluruh. Hah? Maksudnya di seluruh Iya, ya, bidang? Apa iya. di ini doang? Di sepak bola. Oke. Pernah nggak? Di sepak bola doang ya. Pasti pernah Mungkin- lagi. Kita manusia pasti bikin kesalahan Iya. lah. Nggak ada yang paling lu inget nggak? Misalnya mungkin kalau lu kan terkenal apa ya? Miskin taktik itu, Coach. Viral. Enggak, rame. kalau miskin gitu. taktik itu kan long ya. Akumulatif Dan ujungnya bener juga gue. Oh. Tapi ujungnya yang ternyata itu salah. Pernah nggak? Mungkin waktu Milan juara ya. Gue bilang Pioli. Oh, ya. Pas juara kan jeblok. Masih di bawah Pioli kan. Nah ternyata sejarah itu ya gue bener. Cuman pas juara aja gue dibully. Oh, karena lu bilang Pioli miskin taktik, jelek mainnya. dan tetap akhirnya padahal itu juara. Padahal setelah 2-3 pas juara gue dibully kan. Tapi setelah 2-3 tahun kelihatan Pioli emang katro. Oh. Habis itu dikeluarin kan. Iya. Udah ke Liga Arab ya? Nggak tahu. Iya, Pioli pelatih Ronaldo. Enggak, masa? Iya, iya, makanya nggak juara-juara juga kan. Iya. Padahal di Liga Arab. Al Hilal lebih jago ternyata pelatihnya. Padahal di Liga Arab. Hilal. Kalau di Liga Arab aja nggak juara. Pernah Kalau Mat? yang sampai di sepak bola ya, Ya. kalau di sepak bola sampai rame banget kayaknya enggak. Cuma kayak misalnya aku terlalu cepat berkesimpulan Mota itu bagus. Ternyata faktor bagus itu harus kita bagi banyak secara filosofi baru, segar buat saya iya, tapi ternyata hancur buat tim gitu. Belum bagus lah, Belum, tapi belum. saya belum bilang kayak Mota out gitu karena saya mau Enggak lihat lah, satu baru musim. sekali kalah. Tapi kan sering. Seringnya 13. Banyak kok. 13 ya? Di Champion udah 2 kali kalah juga gitu. Jadi kayaknya terlalu cepat deh saya ambil kesimpulan kalau Mota ini hebat. Masih ingat kan waktu lawan Leipzig dia balik keadaan. Saya lupa kalau Leipzig ini Liga Jerman juga lagi hancur gitu. Baru sekarang kelihatan ternyata Kopp Mainers ini kenapa selalu dia jadi nomor 10. Udah 9 match itu ratingnya di bawah 6 terus itu Kopp Mainers gitu. Nah itu kayaknya saya terlalu cepat berkesimpulan deh kemarin gitu. Perlu klarifikasi atau enggak kalau kayak gitu? Enggak Enggak kan lah. belum ada hasil. Enggak, Maksudnya belum. lagi pula kita manusia pasti kita bikin Iya. kesalahan lah. Dan lagian itu saya tidak mempublish untuk opini umum, enggak gitu. Itu saya doang. Cuman kalau netizen pas lu salah
wah di blow up. Yang bener-bener lupa. Ya. Kalau materi stand up yang pernah lu ngerasa, ini kayak gagal materi gue ini nih. Pernah, Mat? Ingat? Sering. Gagal ini blunder. Iya, misalnya kayak gagal gak lucu, beda. Gagal nggak lucu. Lu pernah ingat gak? Materi yang nggak lucu dan bikin penonton lu nggak ketawa dan malah bingung. Roasting bedu lah. Itu paling teringat di ini. Masih di kompetisi waktu itu. Apa waktu itu materinya? Ya, Enggak kaget doang. Roasting bedu. Roasting bedu. si bangsat nih bedu. Dia ikut main. Jadi kayak ngapain Mas datang ke sini gitu kan. Pembukaan udah gitu si bedu. Oke, terima kasih saya balik. Enggak usah berespon dong. Tetap duduk aja. Hilang nih. Gitu. Jadi kenapa ikut jadi main nih? Jadi tektokan kan pengennya tektokan. Maksudnya duduk aja, udah saya habisin materi aja. Tapi dikasih tahu nggak bedu cara main roasting tuh gimana? Karena kebetulan saya tampil pertama waktu itu. Mungkin setelah itu ada brief dan lain sebagainya nggak tahu. Oke. Berarti itu tadi adalah sebuah kesalahan-kesalahan yang pernah dialami oleh kedua pendebat kita untuk episode kali ini. Tapi yang jelas gue punya informasi penting buat kalian sebelum kita lanjut ke topik utama. Gue mau kasih info nih. Udah tahu belum kalau sekarang Aqua hadir dengan label spesial Timnas Indonesia di botolnya. Keren banget kan? Nah, ini buat kita yang mau dukung Timnas dengan lebih semangat lagi. Dan yang lebih penting, pas lagi bertanding, Timnas Indonesia cuma pilih yang terbaik loh. Mereka minum Aqua 100% murni. Timnas tahu buat performa maksimal, air minum harus yang murni tanpa kompromi. Jadi kalau mau dukung Timnas dengan semangat yang sama, pastiin kita juga minum Aqua dulu. Yuk bareng-bareng kita dukung Timnas dengan yang terbaik. Woohoo! Mantap. Oke, berarti kita masuk ke tema episode kali ini. Dari dunia bukan sepak bola, tapi futsal. Futsal kembali bergeliat. Ini baru pembahasan coach ini. Silakan dipanggil coach. Silakan dipanggil. Iya benar. Iya tadi banget. Coach Justin. Ternyata temanya ini. Oh gitu. Keren. Ya, keren. Masuk ya. Masuk. Inline. Mau gimana pun tetap coach. Iya kan. Mantan. Oh mantan. Coach. Oke. Ya tema kita adalah futsal kembali bergeliat. Akankah bertahan lama atau cuma sebentar dan numpang lewat? Tapi sebelum itu saya mau bacain fakta-fakta menarik. Timnas Indonesia peringkat ke-26 dunia. Timnas Futsal Indonesia 2 kali menjuarai AFF pada tahun 2010 dan juga 2024. Federasi Futsal Indonesia saat ini sudah bergabung kembali dengan PSSI. Saat ini Timnas Futsal Indonesia mematok target tinggi ingin lolos ke Piala Dunia. Baru saja diadakan turnamen Indonesia Four Nation World Series di mana Timnas berhasil menjadi runner-up ajang tersebut. Indonesia bersaing dengan Arab Saudi, Argentina, dan juga tim nasional Jepang. Liga Futsal Profesional Indonesia masih berjalan, namun animonya masih kurang. Oke, kita buka sama-sama, silakan. Ini kalian. Tadi per hari ini tuh udah 24 peringkat FIFA-nya. Oh, FIFA-nya udah 24? Iya, per tadi. Oke, per hari ini ya? Iya. Per hari ini video dibuat. Jadi poin yang kemarin, match yang kemarin itu dihitung. Iya, itu FIFA Matchday. FIFA Matchday. Jadi sekarang poinnya 24. Wow, luar biasa. Nah, sekarang lu jangan tanya gue. Oh, kenapa? Lu tanya dia. Oh iya, harusnya ya. Sejauh mana ilmu dia di futsal. Ini gue dong nih. Netizen belum tahu pelatih futsal Indonesia ya. Bapak belum tampil di layar. Saya sudah tahu Bapak pelatih timnas futsal Indonesia. Sudah mengamati. Sama gue. Oh, diam-diam ngefans. Enggak ngefans. Cuma biasa aja. Tapi nonton. Tapi saya tahu futsal. Tahu futsal. Tanya ilmu futsal. Kan dia bilang tadi. Minggu lalu pas kita kan dia bilang tahun 2005 itu event pertama gue sebagai head coach. Iya. Dia masih SMP. Iya. Dia pasti ngefans selama gue. Lihat pelatih timnas futsal. Enggak, saya tahu Allegri, tapi saya nggak ngefans Allegri kan kayak gitu lah ibaratnya. Tahu tapi nggak fans. Arteta, tapi nggak suka Arteta kan bisa kan? Bisa, tapi gitu. usia segitu udah tahu Coach Justin ya? Tahu kan futsal bergelut di fak-fak itu jauh lebih dulu. Orang manajer pertama timnas futsal Indonesia tetangga saya. Oh, siapa? Iya kan? Pak Yosep Renmeu kan? Almarhum. Saya tahu sampai di level manajer. Anda tahu nggak? Nggak tahu. Nggak usah, Bos. Lucu banget.
Oke. Nih, kick Dulu off kalau ya. gue ketemu dia tahun 2005, gue kau ini tengil. Kalau dulu ya waktu itu. Iya, baru SMP sotoy lu. Oke, kick off-nya saat ini Timnas Futsal Indonesia sedang berprestasi. 1 juara AFF dan menjadi runner up di 4NWS atau 4 Nation World Series dalam waktu yang sangat dekat. Sekarang saya minta sama kalian untuk tulis 2 hal krusial yang membedakan Hector Soto dengan pelatih-pelatih sebelumnya termasuk Coach Justin. Lucu banget. Jawaban, Ini tema apa ini? Beda Dalam 20 menit tahun. tema apa ini? Beda 20 tahun, ya beda lah. Loh, yang apa-apa yang menurut lo ada perbedaan gitu, Coach? Dulu Enggak dengan pelatih-pelatih sebelumnya, yang recently aja. Ya. Ya, Oke. 2 ya. Terus yang kedua apa yang Yang harus kedua, dilakukan? apa yang harus dilakukan untuk menjaga Ya. animo futsal tetap tinggi dan semakin diminati, alias lebih ke publicistnya nih untuk bisa lebih mempromosikan futsal Ya. menjadi sebuah tontonan, salah satu tontonan olahraga. Sebenarnya nggak tahu ya, mungkin teman-teman masih ada juga yang beranggapan ini adalah salah satu cabang dari sepak bola, yaitu futsal. Gimana caranya untuk bisa membangkitkan animo masyarakat Indonesia untuk menonton futsal. Gitu. Yes, kita masih menunggu jawaban dari 2 analisator kita. The Great Debaters. Wah, cuma ada di Versus. Ada Coach Justin, ada Mamat Al-Katiri. Ini sekarang Mamat seru lawan ini. berat ini hari ini. Nah, ini dia kita coba tes seberapa besar pengetahuan Mamat tentang dunia futsal Indonesia. Kalau Coach Rifan partnernya udah pasti tahu. Hah? Coach Ripa juga coach futsal. Iya, makanya. ganti aja sini. Bahas futsal 2-2 berdua. Dia timnas mat, ini udah paling atas ini ultimate. Ayo. Ya Anda kan apa? Linus. Sudah, kalau sudah kita mau toss koin ya. Kita akan kasih kesempatan. Kalau ini terserah lah. Kok demen nih, nggak usah toss koin ya. Nggak Baru usah. kali ini, episode kali ini nggak usah toss koin. Tos, tetap adil Mamat dong. tipu. Hah? Tetap Nggak adil dong. apa-apa. Tetap Lu mau adil jawab dong. kan? Mamat mau jawab duluan atau mau kasih Koci? Tergantung itu. Enggak, Koci udah memberikan lemparan bola ke Mamat. Oh, Mamat berarti tinggal saya pilih MU. doang. Saya Iya. MU. Ya udah saya MU. Enggak, Mamat mau jawab atau mau lempar? Lempar aja. Oh, lempar. Berarti Atau Koci saya duluan. jawab dulu, nanti beliau Ya, sibuk nggak? terserah lah. Makanya Gua dia atur aja. Koci nge-full Mamat untuk episode kali ini. Salah. Nah, seru nih. Jadi baru kali ini, John, nggak usah ngelempar koin. Ya, langsung kata Koci, karena emang ini udah bidangnya Koci aja. Dah. Oh, Masih berapa jam lagi? Udah. dia lagi ngelukis, Coach. Iya, biasa. Drawing. Oke. Drawing. Arisan lagi. Nggak ada arisan. Kocak ya, harusnya Iya, kocok ya. Kocak, iya. Kocok. Kocok ulang, Iya, kocok ulang. Jadi siapa yang dulu yang mau jawab? Mamat. Oke. Udah dikasih. Silakan, Mat. Siapa coach? Ya. Nah, hari ini baru saya panggil coach nih. Sebutkan 2 hal krusial yang membedakan Hector Soto dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Kalau saya ya, kalau saya silakan diralat. Mas udah nyerah. Jangan nyerah dong. Kan beliau lebih paham Ya, lah, betul. secara apa yang terjadi dalam. Kan bukan sebagai pelatih tapi mantan Dirtek. Pelaku juga. Dirtek juga. Iya, Pentingnya di situ tuh akan tahu oh dulu coach yang ini gimana kan coach yang sekarang kan penggantinya. Berarti sama aja statementnya udah lemah, Coach. Ya emang. Udah mau menyerah duluan. Iya, mau nyerah Kok duluan. kalian ambil kesimpulan sebegitu Ya, cepat? karena udah mencari alasan. Sebelum dia menjawab udah Saya mencari bukan alasan. eksis lagu Malaysia ya. Mencari sebab serta mencari alasan. Oke, yang pertama adalah man management. Man management. Man management Hector Soto di dalam tim ini cukup bagus. Oh. Ya. Dengan PSSI juga federasi ya, FFI ya. FFI itu juga cukup bagus. Jadi dia memanage antara atas dan bawah dan timnya itu cukup bagus. Sebagai jembatan yang bagus. Sebagai jembatan sehingga yang terjadi di tim ini adalah kekompakan yang luar biasa gitu. Oke. Dan kekompakan itu motornya dia, bukan motornya 1-2 pemain. Ya. Yang menjadi masalah sebelum ini tadi kita sempat bahas ya, beberapa pemain mungkin star lah gitu, tapi di bawah Hector Soto enggak, saya. I'm the boss. I am the boss gitu. Iya. Ya mungkin dulu Coach Justin juga I am Juga the boss. gitu, I'm the boss. I Ya am bener, the boss. gue juga gitu. Tapi beberapa pemain yang kalau hebat banget coach nggak berani coret juga. Apa-apa ada juga. Kalau ada Maksudnya kalau beberapa. pemain hebat di zaman itu ya, Iya. bukan di zaman sekarang. Di zaman itu juga Gue coret juga. akan Ada gue coret. Iya, coret. Tapi kan itu ya
masih ada layer satunya lah, masih ada pemain bintangnya di dalam itu. Masih ada Kalau pemain bintangnya yang menjadi masalah. Oh, itu kan belum. pemain bintang gue nggak pernah bikin masalah. Pokoknya ada pemain mau bintang atau enggak, masalah gue coret. Dan itu udah berapa kali gue lakukan. Lebih objektif di situnya. Ya, Nggak subjektif. Kalau dari Soto kayaknya itu. Dan satu lagi dia tuh tahu banget kultur karena sebelumnya kan dia udah di BTS, Indonesia. ya. Udah. Iya, dia tahu kultur sepak bola futsal Indonesia. Dia udah lihat liga, dia udah lihat pemain-pemain siapa yang bagus. Jadi sangat bisa menjadi motor di tim ini. Setuju coach dengan statementnya Mamat. Nanti. Dua hal itu. Nanti. Ini udah. Nah, ini udah ditanya udah moderator. Dua dulu. Yang pertama ya. Yang manajemen menurut. Ya gue lebih Nanti detail jawaban ya. lu nanti aja coach. Gue lebih detail, lebih Hector bisa pegang ruang ganti. That's very important. Karena sebelum Hector itu pelatih dari Brazil, notabene juara dunia. Ya. Gak bisa pegang ruang ganti. Jadi Piala Asia aja gak lolos. Gue lolos Piala Asia berkali-kali. Ini Piala Asia aja gak lolos. Boleh dong tepuk Berkali-kali tangan, itu berapa Mat. kali? Yang jelas dong. Berapa? Gue 5 tahun 2-3 kali gue lolos. Piala Asia per berapa tahun sih? Beda terus. Beda-beda kan? Iya, sekarang kalau nggak salah per 2 tahun. Masih belum ini ya. Dulu 4 ya? Dulu Dulu enggak. Belum firm. enggak, 2005 itu Sekali setahun. masih eksperimen. Iya, masih belum firm Iya, gitu loh iya, formatnya. iya. Terus yang kedua, Hector ini dibanding pelatih sebelumnya ya, itu kuasai banyak bidang. Jadi bukan head coach doang, dia dulu mantan pelatih fisik. Dan dia kuasai data, dia kuasai fisioterapi dia kuasai juga. Jadi dia kuasai banyak hal dan itu susah. Kayak waktu gue ngelatih, gue punya pelatih fisik sendiri, gue nggak paham. Ini Hector bisa Hector sendiri bisa. ya? Dia waktu Vietnam lolos ke Piala Dunia, dia pelatih fisiknya. Visio itu penting banget loh sekarang nih di sport science Semua, ini. iya. Jadi dia kuasai banyak bidang lah, bukan hanya head coach. Itu yang tidak dimiliki oleh pelatih lain. Tapi Mamat pasti nggak tahu itu. Mat, Nggak tahu apa. itu tadi. Kalau Hector menguasai banyak bidang. Iya, saya nggak tahu. Oh, jujur sekali Anda ya. Ya iya loh, namanya dalam sebuah ini kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Saya nggak tahu kalau dia itu karena setahu saya dia punya fisioterapi sendiri juga kan. Iya gitu. punya, tapi dia Tapi dia menguasai. paham itu, saya nggak tahu. Jadi kalau seandainya latihannya jelek, gue waktu itu nggak tahu. Dia tahu. Ya mungkin waktu itu kalau coach nggak dikasih program sama tim visionya, oh ya udah oke Ikut aja. aja. Oke Nah, aja. tapi Dia kalau bisa dia tahu menganalisa. kebutuhannya. Iya. Oke. Itu beda dengan semua pelatih sebelumnya. Dari sisi strategi coach. Dari pelatih Gini, sebelumnya. strategi sekarang itu jauh lebih ribet dibanding zaman gue ya. Jauh lebih padat, lebih detail, lebih ribet. Kalau gue kemarin nonton Argentina, gue sangat happy dengan kita bisa ngelawan. Argentina tuh runner up dunia loh. Nggak usah lihat skor apa, ngelawan aja, create peluang dan kita create banyak peluang. Bisa main aja ngeladenin aja. Bisa udah bagus. ngelawan aja udah luar biasa. Jadi gue sangat puas dengan Hector. Ya, bagus. Ini gue kasih tahu ya. Jadi kan gue udah keluar lama di futsal ya. Pada saat Michael ditunjuk, gue ditelepon Pange. Ini ada ketua baru nih, nggak ngerti futsal, pengen ketemu. Gue ketemu dia 2 kali. Kasih masukan. Terus gue emang nggak pernah mau masuk lagi kan. Untuk gue futsal udah Lewat. sekarang gue menikmati lah, nggak mau kerja di futsal lagi. Terus bahas soal timnas, pelatih. Gue bilang, lo harus cepat segera tunjuk. Ini masih tarik ulur. Gue dapat masukan dari Wilan. Dia bilang Hector Soto. Oh ya, bener juga Hector Soto. Jadi lu nggak perlu ambil pelatih level dunia. Dari luar. Karena nggak dari luar oke, tapi bukan level dunia. Karena squad lu bukan level dunia. Senjata lu bukan senjata dunia. Bukan nih, senjata dunia. Jadi lu butuh pelatih yang tahu dengan budaya kita. Sikon dan lain-lain. Ya dengan Sikon, nah itu sama Mamat udah dibahas, nah itu Hector. Dan gue pernah zoom sama dia sejaman, gue cukup impresif dan jadi gue sampaikan ke Michael, lu ambil Hector. Tapi kan mereka nggak mau bikin kesalahan yang mereka lakukan dengan pelatih Brasil. Jadi dikontrak hanya setahun,
opsi perpanjang. Tergantung Jadi apa yang dia Iya, yang hasil- dan dia dalam kan sudah menunjukkan semua. Jadi ya, gua harap diperpanjang karena kalau kita lihat Thailand itu level dunia. Ya udah. Itu Pulpis itu sempat 5 tahun terus keluar masuk lagi. Vic Hermans 5 tahunan juga. Jadi benar-benar jangka panjang. Berarti kalau kita lihat kan dunia futsal Indonesia ini pelatihnya direkrutnya emang udah bagus-bagus ya kualitasnya, pelatihnya yang direkrut dalam beberapa tahun terakhir ini. Iya. Jadi ada keseriusan dong untuk membangkitkan atau menaikkan level dari futsal Indonesia. Nah, nanti ada keseriusan, nanti akan gue bahas di yang kedua. Yang kedua, negatifnya apa? Oke. Kurangnya apa? Nah kalau mau tanya coach, menurut lo di futsal ini perlu nggak sih dirtek? Perlu banget. Ada juga, harus ada. Harus ada. Tapi nanti ribut lagi sama pelatih. Nah, maka dari itu cari dirtek yang cocok. Sejalan, ya. Kalau gue kan 2019 sempat 3 bulan, gue nggak cocok dengan filosofi. Ken, Gue sama Ken hubungannya very professional, sangat saling respect. Akhirnya gue masih ingat di suatu malam di Jogja makan gudeg, gue ajak Ken keluar, gue buka. Intinya adalah lu butuh gue atau enggak? Ternyata tidak, ya udah gue mundur. Gue bilang gue nggak mau makan gaji buta, gue bilang. Padahal nggak ada yang pecat gue atau apa. Kalau gue lanjut aja, tapi gue merasa nggak nyaman. Kalau berbeda perspektif beda lah. Filosofi. Tapi kita saling respect. Dan Ken did a very good job di timnas futsal. U20 waktu itu ya. Karena yang tahun 2019 gue kenal dari squad sekarang itu ada 11 pemain. 5-nya gue nggak kenal. Karena anak baru kan, generasi baru. Nah dari 11 ditambah Syauki yang lagi cedera. Runtuh Boy yang nggak masuk. Jadi basicnya itu dibangun sama Ken. Dan itu diakui sama Hector juga. Tapi Hector mampu untuk melanjutkan kerjanya Ken. Tongkat estafetnya dilanjutin. Dilanjutin tanpa merombak banyak hal kayak fondasi lah. Nggak kayak Moyes masuk semua dirombak gantiin SAF ya, jadi ancur-ancuran. Tapi peringkat 2 loh coach. Arsenal 2 tahun beruntun, tahun ini juga peringkat 2 lagi. Ya memang sih. Jadi yang dilakukan Hector gue lihat ya udah bener. Yang susah itu kan bukan pelatih hebat atau enggak. Pelatih cocok dengan pemain. Itu yang susah. Adaptasinya, kawin apa jadi enggak. kalau lu udah punya pelatih yang cocok dengan pemain, di mana pemain mau ibarat mati buat lu, ya lu harus pertahankan. Ya. Oke. Mat, setuju Mat? Setuju, makanya kan saya bilang kekompakan tim itu dan motornya adalah Hector Soto itu yang menjadi faktor utama. Kalau menurut Mamat Ken dulu Ken itu di usia muda oke banget ya. U20 kita masuk semifinal Piala Asia loh. Nah, dan itu fondasi tim yang sekarang. Jadi yang Coach Justin bilang tadi ya udah benar. Ini memang Ken dulu bukan gak bagus, orang Ken sekarang pelatih Jepang. Iya. Menurut lo pelatih kepala Jepang. perlu futsal ada dirtek? Kalau ketemu Untuk saat ini dengan ekosistem futsal yang tadi kita juga tahu liganya masih belum. Kalau informasi dari coach tadi misalnya Hector Soto mengerti banyak bidang dan dia itu udah ada di Liga Indonesia jauh sebelumnya. Sorry, gue ralat dikit. Sebenarnya kalau dibilang nggak ada dirtek, Hector Soto bisa menjalankan. Cuman waktunya akan termakan banyak. Job desk-nya. Ya. Jadi kalau ada dirtek lebih meringankan dia lebih banyak waktu untuk fokus ke timnas gitu. Mencari pemain dan sebagainya, ikut series dan lain sebagainya. Tapi harus dirtek yang cocok sama dia. Menurut lu siapa coach untuk saat ini yang cocok? Ya lu harus tanya Hector, dia yang rekomendasikan. Coach Mamat tapi belum punya sertifikat. Saya Coach Ripan, dirtek apa tuh sertifikat? Coach Ripan. Kan bisa beli di Republik Wakanda. Bukan saya ngomong ya, Bukan di Indonesia ya. Coach Ripan, Anda beli sertifikat Anda di Wakanda ya? Enak aja. Di Indonesia harus ikutin kursus. Dan kursusnya itu Wakanda jelas. negara mana? Tiba-tiba di Indonesia nggak bisa. Wakanda mana dulu nih? Kan gue bilang Wakanda bukan Indonesia. Ya lu nonton filmnya lah, ada itu. Nah, Coach Ripan, menurut Coach Ripan yang cocok dirtek futsal saat ini siapa? Wah, nggak tahu, nggak bisa sebut nama. Harus coach Sotonya.
Sotonya. Iya, harus. Kalau nggak sosok lah yang mungkin bisa mengerti dengan Kita futsal. perdebatannya diperlu atau enggak dulu. Kalau Iya. di aku sih kayaknya nggak perlu deh. Tadi perlu. Tadi kalau kata coach Enggak, perlu. 50-50 sih. Iya. Kalau seandainya ada akan meringankan kerjaan dia, tapi kalau kayak sekarang nggak ada, dia tetap yang kerja. Iya, karena dia hampir kenal sebagian besar pemain Iya. ini. Iya. Dia kenal Betul, banget betul. gitu. Masih kecil karena skupnya ya. Enggak, Dirtek kan bukan hanya pemain aja, juga membangun grassroots dan lain-lain, filosofi. bikin liga filosofi itu butuh. Gitu-gitu. Tapi kalau Dan apa itu yang- dilakukan Hector juga. Oh. Jadi berat kerjanya. Iya, dan ditambah ya kalau tadi Coach Justin bilang 1 tahun doang dia dengan opsi perpanjang ya. Misalnya perpanjang kita lihat berapa. Kalau memang mau bangun sebuah fondasi futsal ya 5 Harus tahun selama misalnya kayak tahun. Thailand. Iya. Nah baru tuh kita bicara Coach Dirtek butuh ya? Dirtek apa enggak? Iya. Kalau 1 tahun dia mau bangun filosofi dan apa kalau Iya. diganti lagi Iya. gimana dong? Jadi yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk menjaga animo futsal tetap Mamat. tinggi dan semakin diminati? Ini agak PR nih Ya. Kalau saya untuk futsal. series liga. Series Liga. Series Liga itu, ini sebenarnya protes kita juga ke waktu itu kepada federasi gitu ya. Beberapa tim juga sebenarnya mengeluhkan. Taruhlah kita ambil contoh Black Steel. Black Steel itu tim Papua tapi nggak pernah sekalipun main di Papua. Baru tahun ini ada Series Liga di Jayapura. Itu tuh udah terdengar kasak kusuk di sana gitu loh. Wah Black Steel akan datang main di kandang nih. Nah ini tuh harus jangan terlalu Jawa sentris. Jawa gitu. sentris. Karena futsal dulu yang ramein. Gue bisa jawab itu. Oh, apa? Karena biaya terlalu mahal. Iya betul, tapi kan kita mau naikin animo. Iya, cuman lo harus lihat sikon juga. Ya gimana caranya? Kesehatan keuangan Lo klubnya kalau itu ini bagus gue apa kasih enggak? tahu ya, futsal Liga pertama itu 2006. Dan setiap tahun itu ada klub yang dijual. Iya, kalau baru lagi. Setiap tahun sampai detik ini. Artinya banyak klub yang nggak sehat. Nah kalau lu bikin series di Papua, which is gue setuju. Cuman mereka nggak secara overall nggak sanggup. Iya. Tapi kalau pikir tim dari Papua yang paling bertahan sampai sekarang kan Black Steel ya. Iya. Di liga lah. Nggak, bahkan. sebenarnya Black Steel dikasih kesempatan. Semua klub dikasih kesempatan untuk jadi tuan rumah. Kayaknya Black Steel nggak mau ambil. Enggak. Emang banyak sama yang kayak coach bilang. Oh. Kalau main ke sana kos buat tim Kemahalan, lain mahal. iya. Tapi apa nggak pikir kosnya Black Steel untuk main Iya. di Pulau Jawa terus harus Ya, punya. jadi satu dikorbankan yaitu Black Iya, Steel. tapi tahun ini kalau akan seandainya nggak diberi kesempatan ya. Tahun ini akan ada gitu. Nah, maksudnya kayak misalnya Famos gitu, ada series di NTB gitu. Iya. Atau di mana-mana gitu. Iya. Jadi kayak Jawa sentris karena setahu saya ya, seingat saya coach, zaman-zaman dulu coach di timnas yang menggelorakan futsal itu daerah. Baru kemudian di sini ada turnamen liga sepatu itu, Iya. ya kan? Terus liga mahasiswa dan lain sebagainya itu besar-besarnya di sini gitu. Tapi turnamen-turnamen kecil itu di daerah itu banyak banget. lebih Jogja, Jogja paling ngetop. gila itu. Gue kan dulu bisnis lapangan Iya. Nah, Gua tahu. flooring futsal kan. Klien gue paling banyak itu di Jogja. Jogja. Di Jogja itu gue udah jual sekitar 50-an lapangan. Lapangan. Ya, Kenapa itu coach? Karena mahasiswa kan. iya. Mahasiswa. Dan di sana bukanya sampai jam 12 lewat malam. Tanya teman-teman saya, 1 minggu tuh 7 hari saya main futsal. Lu kuliah di Jogja kan? Iya, 1 minggu 7 hari main futsal. Makanya lu ngefans sama gue ya. Biar bisa ketemu gue Sama kan. Tio Nugroho karena dia punya lapangan tifosi. Itu lapangan dari Koci. Saya tahu tuh. Tuh kan, lapangan Iya. dari Koci. Flooringnya. Floornya. Iya. Tifosi kan, tifosi Roma maksudnya Iya, kan. iya. Saya tahu tifosi Roma maksud Anda ya. Nah, Tapi itu. menurut lo dengan kompetisi yang banyak itu bagus atau justru perlu ditata? Ini kan masih jadi liar. Nah, Nggak? ini masuk ke yang kedua nih. Yang kedua Ini apa? masuk yang kedua. Ada 2 hal yang protes yaitu seriesnya Series. tidak berjalan merata. Yang kedua, FFV dulu adalah one man show ya. Kita tahu semua ya sendiri. PSSI dengan FFV itu kayak Nggak suatu akur. badan yang terpisah. Nah, ini Michael Sianipar udah mulai nih bergabung dengan PSSI. Jadi badannya tetap PSSI. Nah, kalau dengan kayak begini kan menggerakkannya bisa lebih besar gitu. Kalau dulu itu one man show, one TV show. Lah bukannya one man show lebih enak Mat mengambil keputusan lebih sendiri, lebih bisa Nggak, bebas. Gue tahu yang Mamat maksud. Jadi dulu itu mungkin keterbatasan dana juga ya. Menurut ini kembali ke sini. Lu udah selesai kan? Iya, iya. Iya. FFV itu terlalu fokus ke timnas dan Liga Pro aja. Tapi tidak punya grassroots. Nggak ada.
pengembangan Lu yang lain. percaya nggak percaya ya? Jadi waktu gue Desember 2013 berhenti, animo futsal itu menurun. Iya. Padahal waktu gue masih dirtek dan pelatih tim, which is total sekitar 7,5 tahun gue aktif dalam kurun waktu hampir 10 tahun di futsal. Every week di semua kota itu ada turnamen. Iya. Kenapa menurun? Mereka mengabaikan grassroots. Nah, pertanyaan kan apa yang harus dilakukan untuk menjaga animo tetap tinggi? Yaitu fokus ke grassroots. Ya. Kemarin pas Argentina, jujur aja, gue hadir di situ, nonton cuma berapa menit, sisanya gue ngobrol sama pengurus-pengurus. Gue kasih mereka masukan. Ya. Jadi FFV harus turun ke grassroots dan itu sudah dilakukan sama Hector. Oh, sudah dilakukan. Hector sering ke SD-SD. Oh, keren. Itu akan Coaching klinik. bagus. Ya, coaching klinik. Dulu tuh betul MNC lah kita sebut ya. MNC itu ya terfokus kayak liga Liga karena sama mereka yang timnas. siar. Iya. Terus kemudian timnas Udah gitu. itu Dan doang. brandingannya semua itu adalah di mereka Dari gitu. mereka, ya. Nah, sementara daerah itu kan luput. Akhirnya Iya, mati, iya, grassroots. iya, Makanya iya. aku bilang ke daerah itu series ini termasuk series adalah untuk menumbuhkan grassroots lagi gitu. Kita melihat langsung sesuatu. Dulu di Fak-Fak ya jalani lah hasilnya itu ya. Itu kan dari liga daerah Iya. yang tidak resmi bahkan. Gue itu dulu sempet keliling Jawa, Sumatera, Kalimantan memberikan coaching klinik ke 1.000 orang. 1.000 orang. Ya, itu dibagi satu sesi itu sekitar 50-an. Itu hanya ya coaching klinik kan lah cuma 2 hari. Jadi lebih mengajarkan futsal basicnya seperti apa. Itu sangat berpengaruh. Dulu kampus ya, misalnya di kampus aku itu jadi UKM sendiri loh, futsal itu. Ya. UKM sendiri, turnamen selalu ada tuh. Pemainnya juga bagus-bagus lagi, Tenggo, nggak tahu di mana sekarang ya. Tenggo. Iya, saya bawa tim juga main sama ini, main lawan Topaz, ya, bawa di Gaul main sama Topaz, saya pelatihnya loh. Pelatih pas Topaz tendang, kayaknya kita mundur deh. Terlalu kuat Mas Topaz ya, ada tendang. Tapi gue setuju tuh coach kalau untuk meningkatkan animo dan juga membuat futsal ini lebih berkembang lagi, salah satunya adalah grassroots dan apa yang dilakukan oleh Hector ini melakukan coaching klinik mungkin terlihatnya simple, memberikan Tapi penting. basic-basic dasar. Tapi penting. Kenapa penting? Kalau ini masuk ke daerah-daerah yang memang luput dari pantauan pusat, ini kan mereka merasa merasa dihargai dan merasa dikenalkan. Oh, ini ada olahraga yang ternyata ada pelatih tim nasionalnya, terus ada kompetisinya, ada jenjangnya, jelas dan ekosistemnya tuh kelihatan gitu loh. Jadi kalau dia mau jadi atlet futsal, ada nih cabang baru. Ya. Kalau sekarang kayaknya daerah Enggak, sebenarnya bukan cabang baru, cabang udah iya, lama. maksudnya Cuma buat yang daerah coach. Semenjak gue tinggal itu menurun. Iya. Bener-bener menurun sampai diberi ada vakum kan mini soccer yang naik. Ya, betul. Nah, sekarang di bawah FFV baru membuat perubahan yang berbeda. Nah, ada yang kedua, kan pertanyaan apa yang dilakukan untuk mengangkat animo. Kedua, FFV sekarang harus lebih bisa memanfaatkan sosial media. Oh, bermedia sosial. Ya, betul. Untuk Mempromosikan. mengangkat olahraga futsal. Ya. Banyak bikin ya kayak Konten, dulu lah. bikin konten lah sekarang. Iya, atau iya tarkam tapi ya diorganisir lah gitu dari. Bukan hanya nggak perlu lu harus coaching klinik lu kontenin, semua aktivitas lu kontenin. Latihan. Hari ini Hector mungkin konsultasi dengan pemain atau meeting dengan brand atau apa, ngerti nggak? Atau meeting dengan itu planning ke depan apa hal kayak gitu dikontenin. Dan FFV yang kayak tadi saya bilang ini kan udah akrab lagi lah dengan PSSI. Harus memanfaatkan ini gitu. Kalau kita pakai backbone-nya adalah Soto, itu khawatir banget kalau Soto cabut ya habis nih lagi gitu. Jadi harus grassroots dan jangan Soto yang melakukan itu, federasi yang harus lakukan itu di bawah gitu. Nanti Soto ini dari federasi tapi pelakunya Soto, which is good karena kan dia sosok, apalagi dia bule kan kalau di daerah-daerah dilihat gituan. Gue yang non bule aja dilihat, apalagi dia. Lu bule coach? Enggak, gue bukan bule. Mamat juga lu bule, Mat. Bule gue, Frankfurt banget. Bule Frankfurt. Freddy Bobik. Bule Frankfurt gue. Enggak, dia boleh Wolves.
Tapi kalau dilihat memang kan tadi ini masih PR banget ya untuk industri futsal sendiri. Nah, kalau pertanyaan gue nih buat kalian, sebenarnya untuk menjalankan liga, membentuk timnas, itu kan butuh dana. Nah, FFV ini sebenarnya sumber dananya dari mana, Coach? Dari MNC sebagian besar. Ya. Dari MNC. Ya, Itu dia yang saya dari bilang. Haritanu. One man show, TV one show. Michael ini One TV show. Michael ini karyawan di MNC. Dia juga orang partainya Haritanu apa? Perindo. Perindo. Dia juga aktif di Perindo. Dia kalau nggak salah pemret apa gitu. Jadi dia karyawan. Makanya sama Haritanu digeser biar kasih kesempatan dia untuk. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya belum sehat dong, Coach, untuk sebuah kita Belum. ngomongin industri ya. Belum. Iya. Belum punya Harus income, federasi, belum dari kan? luar. Iya. Makanya pelan-pelan sama Michael mau diperbaiki sehingga nggak boleh terlalu tergantung. Jadi mereka harus punya kebebasan untuk cari sponsor dan lain-lain. Ya, dan klub juga harus diberdayakan sih menurutku, karena klub minus terus tuh. Kan gue bilang tiap tahun jual, ada yang jual. Rugi. Nah, itu Jadi dia. Tahun ini Atta yang jual klub. Iya. Atta. Ya. Iya. Atau wakil Atta juga. Halilintar. Iya. Ya. Wakil ketua kan FFV kan. Dia nggak mau, ya pokoknya intinya dia bilang dia nggak mau conflict of interest lah, makanya dijual. Nah gitu, dan tiap tahun artinya kan orang membuat klub futsal hanya karena passion. Iya. Bukan Jadi untuk- bukan jadi bukan industri, bisnis, bukan Iya. industri, bukan cari untung. Iya. bukan jadi industri. Iya. Dan kedepannya harus dirubah karena animo futsal masih rendah. Dan menurut lu peluangnya besar nggak? Besar kalau FFV bisa aktif di sosial media. Sosial media. Social media is the key. Kalau Kalau lu bikin off air, lu habis 10 miliar, yang nonton berapa? 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, 20.000. Gue posting satu aja, ratusan ribu yang nonton. dan itu nanti brand akan masuk ketika lu punya Iya. engagement yang tinggi. Kalau lu engagement bisa tinggi, bekerja sama. konsisten, lu Kayak harus dulu. punya tim media yang kuat, tim sosmed yang kuat, invest di situ. Atau kalau nggak punya duit, lu kerja sama dengan Sport 77 contoh. Nggak, tapi kalau dari FFI sendiri, sebenarnya dia ada nggak sumber dana mungkin dari federasi dunianya yang menyuplai? Nggak ada. Tidak ada. FFV itu nggak diakui sama FIFA. Oh, PSSI kan itu tuh harus. Yang lewat diakui itu PSSI. PSSI. Jadi tiap tahun itu ada dana bantuan sekitar $100.000 ke PSSI untuk sepak bola dan wanita, beach soccer dan futsal. Tapi zaman gue duitnya nggak pernah nyampe ke futsal. Iya. Kebanyakan ke bola, sepak bola. Ya dipakai aja sama mereka, suka-suka mereka buat apa. Karena secara federasi pun ini tuh seolah-olah terpisah Iya. di Indonesia itu. Jadi FFV itu kayak di Brasil ditunjuk, dibentuk badan yang fokus ke futsal lokal. Komunikasi dengan FIFA untuk event-event Piala Asia atau apa, itu semua harus lewat PSSI. gitu. AFF, itu semua harus lewat PSSI. Jadi sama FIFA nggak tahu bahkan ada FFV. Itu harusnya badan di bawah PSSI. PSSI betul. Ya, nah, Dulu. selama ini yang kenapa pada akhirnya jalan sendiri-sendiri, Sendiri. sekarang ini baru mulai lagi kan berkomunikasi. Jadi dia akan ada di bawah PSSI. Nah itu tuh harapan titik terang sebenarnya. Jadi nggak bisa kita one man show untuk jalan, bikin turnamen gitu-gitu. Ketika Lu udah bisa enggak, melakukan gimana? itu, tapi efeknya nggak besar. Iya. Besar, kecil. Bener-bener sekarang gue kemarin juga bahas dengan perwakilan dari Cosmo. Cosmo itu tim gue dulu. Iya. Gue yang bentuk Cosmo dari nol. Bukan PLN ya, Coach? Masih ada PLN gue ngelatih. Oh, PLN. Tapi dulu sempat ada pelatih lain. Itu Cosmo Cosmo itu lu yang bener-bener gue dari Dari nol nol. bentuk Cosmo. anjing. Itu sampai sekarang gue masih deket sama ownernya. Tapi kemarin representatifnya si Franz tanya gue, gimana kau cari ngangkat ini ya? Jawaban gue sama, lu harus aktif di sosial media. Yang bisa ngangkat itu, yang bisa mengangkat popularitas itu hanya sosial media. Karena di TV sudah jalan kan, tapi sosmednya nggak jalan. Lu harus punya akun Twitter, akun IG, akun FB, akun semua akun lu punya, lu aktif. Posting terus. Coach, kalau untuk satu season, satu klub membutuhkan dana berapa, Coach, untuk Sekarang menjalankan ya? satu klub itu? Sekarang itu kalau nggak salah sekitar Bayar pemain, 2-3 M. 2-3 M untuk satu season. Satu seasonnya kan 9-10 bulan doang. Ya. Nggak sampai. Nggak sampai, Pendek. Berapa match itu dia mereka dapat? Mereka bisa. Nah, tahun ini juga berubah lagi. Jadi sistemnya itu sering berubah. Ah, itu. Tahun ini kayak
kayak liga bener-bener home and away. Berarti ini Enggak, masukan main, yang ketemu 2 kali lah, tapi mainnya series. Iya, ya, ini masukan yang sistem bubble lah. Ya. masukan yang berarti banget nih buat FFI ketika analoginya nih gue langsung menganalogikan kalau sebuah negara punya peraturan yang selalu berubah-ubah, investor gimana mau masuk? Iya. Gue mau chip in sekarang, besok udah berubah lagi. Iya dong, kalau produknya mau masuk tiba-tiba besok Cuman janjinya ada 100 match. Kayaknya sekarang tetap dipertahankan home away nggak pakai grup atau apa. Dan Nggak itu ada pun Final Four ya. Iya. nggak ada. Waduh, Ada playoff kalau nggak salah apalah. Gue kurang ituin juga. Dan klub yang paling sehat siapa menurut lu, Mat? Yang dari sisi keuangannya? Ada. Nggak ada. Orang Nggak semua ada beberapa. yang bentar, profesional. bentar. Sehat dari sisi apa dulu? Keuangan, manajemen segala macam dan Semua nombok. main basket Nggak dong. ada. Iya. Nombok dong. Iya, semua nombok. Masih dana pribadi. Semua. Belum ada yang profesional dari Ada sponsor tapi nggak nutup. Tapi rugi, nggak sehat. Nggak Kalau nutup. pertanyaan sehat apa enggak ada Nggak yang sehat. sehat. Karena rugi terus. Rugi 2 tahun, aduh rugi lagi jual. Ada penikmat bola atau futsal dari Gue mana kan dulu lagi. punya klub juga. BTS itu punya gue dulu. Sama Dimas. Akhirnya gue juga nggak sanggup jual ke Dimas. Dimas yang beli. Nah, sekarang posisinya kalau kalian berdua punya klub futsal nih, dengan kondisi kayak gini sekarang, ekosistemnya kayak gini, kalian akan lanjutin atau kalian akan lepas? Itu tergantung Realistis aja, Coach. passion ya. Ya kalau Realistis saja. kalau duit gue banyak ya gue pertahankan. Lebih ke passion. Iya. Kalau duit gue mikir-mikir lagi ya ngapain? Lu, Mat, lu akan pertahankan atau lu jual? Kalau rugi terus. Ya, pasti terserah rugi dengan terus. Gambarannya ekosistem Pasti kayak rugi gini. terus, Mat. Dia dengan ekosistem kayak gini dia lepas lah. Ya kan tergantung duit lu berapa. Iya, maksudnya Kalau income gue setahun 100 M, ya gue terus pertahankan. kemudian ruginya cuma 2 M misalnya setiap Iya. tahunnya. Ya pertahankanlah orang passion. Iya. Kalau 100 M pemasukan kita kan. Itu kan tergantung FFI yang satu lagi nih. Untuk ini. Berarti balik lagi tujuannya si yang CEO-nya klub tersebut. Betul, dan apa yang dilakuin tujuannya klub. apa? Dia kalau cuma ingin mencari bisnis atau keuntungan, Betul. jual. Iya, Karena ini bukan bisnis yang menjanjikan. betul. Bukan bisnis ini. Bukan ini bisnis. lebih hobi. Masing-masing harus berpikir klubnya gimana caranya untuk mendapatkan income yang sehat. Berarti Dengan- fix ya, futsal di Indonesia ini masih belum menjanjikan dan bukan bisnis yang menguntungkan. Belum. Masih jauh. Berapa tahun lagi kira-kira menurut Nggak lu? bisa dibilang. Masih jauh. Oh, iya, Gini. Selain sepak bola yang sudah dikenal menghasilkan, itu pun masih banyak klub keteteran. Yang boncos. Yang hampir boncos. semua, Coach. Nah, bahkan Mamat gue kurang tahu, tapi masih banyak Hampir untuk kalau Mamat bilang hampir semua. Basket banyak keteteran. Pada basket udah berapa lama? Iya. Volley masih keteteran, butuh perusahaan-perusahaan juga. Apalagi futsal. Nggak bisa. Masih kecil ya. Olahraga di Indonesia itu belum jadi industri. Yang jadi industri? Timnas. Sinetron jadi industri. Timnas brandnya banyak loh, Coach. Ya, Ya kan Lu- itu bukan milik pribadi. lu- Iya, tapi maksud gua lu pikir nutup? nggak juga ya, mahal ya. Belum. Sebuah- Menurut sumber A1 yang gue dapat, mereka belum nutup. Satu apa nol? Enggak. Kemarin bilang A0. Oh ya A0. direvisi. belum nutup. Sebegitu besarnya berarti ya Iya. pembiayaan untuk membentuk timnas, menjalankan timnas. Lu sewa satu pesawat charter aja udah berapa? Iya, ini menarik juga ya. Ini olahraga di Indonesia yang Makanya gue setuju waktu PSSI menaikkan harga, suka Tiket. nggak suka tiket, Iya. ini bagian dari industri. gue juga bilang. Mereka butuh duit. Lu pikir satu orang satu kamar di Fairmont berapa? Makannya berapa? Kalau gue tuh analoginya kayak gini aja, Coach. Ketika sebuah brand atau mungkin tontonan itu banyak penontonnya, dia berhak untuk menaikkan kualitas lagi. Gimana caranya? Ya, duitnya harus lebih ditambah lagi. Iya, tapi ini berlaku juga dengan pendapat saya yang ada di sepak bola waktu itu yang kita bahas sepak bola Indonesia ya. Akan lebih sehat kayaknya menurut saya akan lebih sehat dan lebih kita nggak was-was kalau tim-tim zaman dulu yang di bawah sebuah PT atau sebuah naungan itu justru hidup gitu loh. Kayak PLN dulu. Terus kemudian Pelindo. Itu tergantung dirutnya. Betul. Itu yang repot. Tapi kalau ultimatum dari atas. kayak Iya. CSR ke betul. sport. Ya. Itulah membuat sepak bola Jepang lahir dan sukses karena didukung oleh perusahaan. Jadi Berarti bisa ya kita membuat
futsal ini mungkin jatuhnya kayak sepak bola zaman dulu yang semuanya itu di Kalau bawah di dari backup, Pemda kalau atau enggak, BUMN. Jangan Enggak, Pemda. jangan Pemda. Itu duit rakyat. Profesional. Harus didukung sama perusahaan. Ya kayak Perusahaan dulu swasta? tuh, Pelindo. Gini. Kalau gue jadi Menpora atau Menpora, ya, oke. atau presiden lah, gue kumpulin itu lah, perusahaan-perusahaan gede lokal ya, kumpulin. Gue pengen kalian invest dan itu duitnya nggak banyak, let's say 5M lah. Per season ya? Ya, per tahun. persis. Dari CSR ya. Iya, Dari dari CSR itu nothing buat perusahaan-perusahaan itu. Iya. Lu bikin klub, lu dukung selama minimal 5 tahun. Atau kalau 10 tahun. Nah, baru masuk satu-satu. Kalau lu nggak ada, lu backup yang udah ada sponsor. Iya. Kayaknya karena dulu seingat saya ya Liga 1, Liga kedua itu kan Koci masih di dalam futsal Indonesia kan. Ya. Itu tuh cukup stabil tuh klub-klub ini, tidak berganti kan? Itu duitnya nggak ada, Mat. Enggak, maksudnya kayak elektrik, terus kayak Pelindo. Pakai perusahaan-perusahaan Enggak, itu. itu berganti, Mat. Tetap Iya. tiap tahun ada yang jual. Kalau berapa. direksinya berganti, passionnya nggak di futsal, kelar lu, Mat. Iya, itu yang jadi masalah. Iya, tapi kalau ultimatum udah Oh iya, suka kalau apa ultimatum. enggak. Makanya PLN, Pertamina yang sempat Pelindo bubar. Karena nggak didukung sama atasan. Iya, nggak didukung atasan. Kalau seandainya Kalau didukungnya sama Itu atasan. berjalan. Karena waktu itu bahkan sampai pemainnya diambil pegawai, ya kan? Iya, Banyak iya, banget iya, itu iya. pemain pegawai aja kita bayar Pelindo bulanan. itu. Iya, Pelindo. Bahkan PLN aja nggak bisa. Gue 5 tahun di PLN. Itu gue selalu coba kita itu kalah bersaing sama Pelindo. Karena Pelindo rekrut pemain jadi karyawan. Ya pemain kesana semua lah. Iya, benar. Iya. Jaminannya lebih pasti. Iya. Tapi Nggak, kalau kita ada nggak ultimatum dari atas untuk CSR-nya, pengembangan sepak bola dan futsal, mungkin akan sangat sangat bisa. Cuman yang jadi masalah kalau Menpora melakukan itu, cabang lain pada protes. Pasti. Kita juga mau. Pasti. Iya sih, iya. Ya bagaimana ininya ya, paling enggak ada 1M lah gitu ke klub. Ke saya lah. Sisanya, Ke saya dulu lah. kenapa Anda? Ya bagi-bagi lah. Ya Allah, ini model begini nih futsal mau maju. Yang kayak gitu. Sabar dulu mau ke futsal. Sabar dulu, direktur ini belum nih, direktur A. Oke, lanjut, udah 40 menit. Oke. Aduh, seru banget. Tapi bener tuh. Gue tadi di kepala gue tiba-tiba kayak terbersit juga. Iya ya, olahraga apa yang ada di Indonesia yang sudah menjadi liga, yang jadi industrinya sehat dan bisa menghasilkan dan jadi bisnis yang bagus. Basket Bulu belum. tangkis. Bulu tangkis sudah. Bulu tangkis kalau nggak didukung Perusahaan kan? repot Itu. juga. Perusahaan. Iya kan? Masih belum bisa berdiri sendiri gitu loh, Coach. Sebuah Nggak klub bisa. datengin duit, terus dikelola. Makanya sekarang gue juga baru tahu kenapa ketua federasi itu orang penting, politikus, berduit. orang politik. Oh, politik. Karena mereka bisa membawa duit masuk, Iya, bawa ini sponsor. linknya ya. Ya. Itulah kenapa partai politik di Indonesia ini berkuasa. Oke, sekarang gue tanya sama kalian. Kasih rating 1 sampai 10 ya. Seberapa yakin futsal Indonesia akan berkembang di tangan federasi saat ini? Saat ini federasi saat ini ya. Yes. Dan bisa melaju ke Piala Dunia. Gue cuman berharap ya, semoga tren ini diteruskan. Gue kasih 8. 8 Ya. ratingnya. Gue udah sangat puas dengan kinerja Berkembang ya, sekarang. kinerja. Yang sekarang iya. Yang sekarang Jangan iya dong, debat dong, lawan dong. Protes. Kamu Di terlalu 7 ngikut. lah. Kita masih ada minus di liga. Ya. Kita masih Nggak, tapi ini kan proses. Proses, Mereka kan proses, baru makanya. berapa bulan. Iya, makanya itu dengan keadaan sekarang ini tuh udah jauh berbeda Iya, dengan dulu iya. one man show gitu loh. Makanya tuh Arahnya udah bener. Positifnya oke, makanya futsal kita berprestasi, bisa lawan peringkat-peringkat dunia, naik peringkat ini dan mudah-mudahan kalau naik masuk Piala Dunia, kayaknya animonya akan tumbuh kembali deh. Iya. Tapi yakin kok masuk Piala Dunia? Di bawah Hector Yakin jago. 60-70%. 60. Yakin. Yakin. Yakin juga? Yakin aku. Oke, teman-teman, yakin nggak? Kolom komentar. Oke, gua tunggu jawaban kalian. Tapi sebelum itu, kita water break dulu. Kita bermain dengan kedua tamu Tidak kita ada hari ini. intervensi ya. Oh iya. Namanya juga water Oke. break ya. Gue yang intervensi. Ya, break water artinya dua orang ini break. Iya. Ya, dua orang Oke. break. Koci, Mamat, Andi Cool. Andi Cool tetap. Koci pasti MU. Andi. My Andi keluar. Oke, ya. Oke. Pertanyaan untuk Mamat dan juga Koci. Pemain Indonesia yang bermain futsal dan juga sepak bola. Berani berapa?
bermain futsal dan juga bermain sepak bola sebagai pemain profesional ya. Oh, pemain profesional. Iya, yang pernah tergabung di klub profesional maksudnya. Ayo. Dalam waktu yang sama enggak dong? Enggak, yang Enggak, sekarang bebas. atau yang dulu-dulu juga? Dulu boleh, bebas. Yang lu pernah tahu, dia pernah dulu membela klub ini di sepak bola, tapi juga ikutan futsal juga di liganya. Berani berapa? 3. Coach pasti 5 nih. Pelatih coach. 4. 4 ya. 5 berani mat. 5. Ambil. Itu. Gua demen nih. Ayo. Oke, kita kasih waktu. 30 dimulai dari kemarin. Jangan ganggu. Salah. Beto Gonçalves. Mana dia pemain futsal? Orang kita baru wawancara kemarin. Udah, dia Beto Gonçalves. Beto Main Gonçalves. di mana dia Main futsal? di Brazil, pemain futsal Brazil. Sabar dulu, saya dulu. Ya, terus Benny Larao. Fokus, Mas. Benny Larao. Siapa lagi itu? Benny pemain timnas. Fokus. Ini jangan ganggu dulu. Dia balik sana. Balik sana. Dulu main di mana dia? Persiwa Fak. Orang teman saya gimana sih? Benny Larao. Terus, ya Allah ini. 3, 2, Rico Simanjuntak. 1, selesai. Jangan ganggu dulu, tolong dong. Rico Simanjuntak Ya, nggak saya kan pernah udah main bilang. futsal. Saya udah bilang. Bukan Benny. Ya pro dong. Tadi siapa aja? Yang Tibo udah? nggak pro dong Nggak pro futsalnya. dong. Ini maunya Tibo nggak Tibo pro. main pro, main Ini pro. pro. Enggak, main pro di mana? Itu kemarin turnamen, Tarkam. Beda. Enggak, tapi di Nih, gua kasih tahu. Batasannya apa nih? Oke, coach, kasih tahu coach. Topas Pamungkas. Itu kan. Aku Topas, aja sebut benar. namanya dia Nggak, tadi. bohong. Jangan ganggu makanya. Fenar Duta Barat. Oh, Fenar. Ya. Evan Sumilena. Evan. Main bola dulu dia. Main bolanya nggak profesional, maunya yang profesional nih, di kontrak klub nih. Kalau begitu saya banyak. Jailani juga dulu. Abdul Aziz, SMK Abdul Aziz. Yapis dia sayap kiri. Enggak ada di Abdul sini. Aziz. Abdul Aziz siapa? Ajis main di Persiba sama dulu sama coach Andri Pesku. Main Alfat Fatir. Siapa? Alfat. Gak tahu Fatir. juga. Yang Dia intinya lu kalah. yang lebih menarik adalah J. Itzes. Main di Timnas mana? futsal Belanda. Oh dia pernah timnas futsal Belanda? Kelompok umur ya? Kelompok usia. Tuh, ini yang bikin pertanyaan ya. Ya nggak J. Itzes. siapin. Menurut data yang saya punya di sini. Benny Larao, Anda tahu Benny kan? J. Itzes Coach. pernah futsal coach. Benny gak tahu gue. Nggak main timnas. Nih, gua bacain Gue ya. yang baru-baru gak tahu. Ada Muhammad Sanjaya, Dia kan Alfat Fatir, Natael Siringo, Abdul Aziz, Topas Pamungkas, Fenar Duta Barat, J. Itzes. Pernah tahu Benny Larao kan? Striker timnas futsal. Benny Main bolanya di mana? main bola Persiwa Fak IPL profesional. Dia tahun berapa main di timnas futsal? Cari aja Benny Larao. IPL. Udah dia kabur dari timnas. Dia kabur dari timnas. Iya, makanya kontraknya mungkin nggak ada. Udah kalah. Lalu berapa 5? Iya, Jangan kalah. diganggu. Enggak, alasan. Nggak Ada ngaruh alasan. Topas aja gue belum Saya sebut sudah loh. bantu Anda Topas tadi. aja. Saya bilang ini fokus. Bapak ini terlalu ganggu. Bapak ini terlalu ganggu. Anda Benny itu tidak siapa? fokus. Saya harus jelasin asal-usulnya. Iman Anda itu terlalu tipis. Benny. Oke, lanjut. Berarti Kedua. sekarang ke Koci ya. Iya, 2. Sebutkan kiper timnas futsal Indonesia. Berapa, Coach? 4. 4. Ayo, berani dong. Timnas futsal. Kiper. Ambil. Oke. Nah, Ayo, siapa? Habibie, Waktu dimulai sekarang. Nisar, Sabar, Ade belum. Ya nggak perlu. Belum. Ade Lesmana, Mulai dari Yos awal. Adi. Yos Udah Adi. selesai. Ya, gampang lagi aja. Satu lagi. Dede Dede Sulaiman, Nizar, Iya. Habibie. Iya. Hey, menang lagi. Menang 2 lagi. minggu beruntun. Yes. Diganggu-ganggu. Udah gini aja, Mat. Sebutkan klub-klub futsal profesional Indonesia musim 2024-2025. Kalau Mamat berhasil jawab 7, berarti Mamat kalah. Enak aja langsung ditentuin. Harus setuju. Enak aja. Udah nggak fair nih game nih. Balik ke AI Ketiga aja. sebut berapa Biar dulu? nggak diganggu. Ya, sebut Enggak, gue mau Berapa? cek Iya. sabu bersih. Apa? Iya. Ini ketiga bidding. Klub 1. profesional futsal. 1. 5. 5. Ambil. Nah. Cosmo, Cosmo. BTS, Iya. Black Steel, Iya, Black Steel. Pava G, Iya. Kancil. Kancil udah nggak ada. Udah bubar. Ya ganti nama kan? Ya ganti nama barunya Iya, dong. Kancil nama jadi- barunya Ganti dong. nama. Black Steel juga ganti nama kali. Black Steel masih ada.
Cosmo udah. Cosmo udah. Cosmo tadi. Pas. BTS. Black Steel. 2, 1, habis. Tuh, ya, Siapa yang lupa tuh, tuh? kalau Nih. diganggu kan. Fava G Famos udah tadi sebut Iya. juga. Black Steel. Unggul FC. Unggul. Oh ya, unggul. BTS Bintang Timur Surabaya, ada Pang Suma, ada Sadakata. Nah, Kalau nggak tahu kancil, saya sebut Pinky Boys. Iya. Sebut juga kalau kancil Rafeli, masuk. ada Black Steel, ada Halus Mutiara. FC, Halus yang gue lupa. ada Mongco. Nah, itu Mongcong banyak baru-baru gue nggak tahu. Cosmo. But anyway, 2 minggu beruntun menang. Hah? Lalu diganggu. Siapa bersih? Hah? Gak jelas nih, patokannya apa profesional? Tibo main di. Nggak usah tadi bilang Nggak masalah usah, lu jelas atau jangan nggak. dua baru Lu jawab dua nama lu. aja Aku nggak baru sebut Beto selesai. Gonçalves sudah diprotes. Beto Nggak main di protes. mana? Beto main. Orang saya wawancara dia pemain futsal pro. Kenapa diganggu? Benny Larau aja nggak ada yang tahu. Benny Larau. Saya sebut banyak dulu waktu coach pelatih senior timnas U20 yang Iya. ke Brunei. Fak semua kan? Pemain Persifa semua tuh, profesional. Oh berarti ya. Apa? Iya, Kan bisa dijelaskan di akhir. ntar dijelaskan. Ini mau jelasin sekarang sama kayak tahun ini. Alasan. Apapun Itu alasannya. Benny Larau, coba buka itu. Mading sudah siap mana? terbit. Bukan ini. Alasan. Bukan itu dong. Benny Futsal. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Ya tahu. Benny Futsal apa Benny Hera? Benny. Gambar itu. Bukan itu foto tadi, udah foto itu tuh. Nggak ada, Mat. Ya Ya, Allah, nggak Akbar. ada. Saya telepon dia deh. Orang pemain timnas. Coba telepon. Itu dia, Mana? Benny Larau, Black Steel. Benny Larau. Orang pemain timnas kok. Sebelum Evan dia dulu jadi ininya. Itu Benny. Klub bolanya? Persifa Fakfak IPL lawan PSS Sleman. Orang peringkat 4 kita. Oke. Ya Allahu Akbar. Berarti datanya dari. Oh ini gue udah pensiun ini. Oh. Kalau sebelum Evan gue udah pensiun. Tapi Iya. mainnya pas waktu coach Tapi masih kan di udah timnas, pensiun, dia udah Mat. main. Itu aja Tapi baru udah 3 kalau ada pensiun. Benny. Siapa tadi? Topas. Topas Benny, terus Beto. 3, terus 2 lagi. Adiam. Hah? Pemain U20 zaman timnas. Kalau mau sebut 4 doang, satu tim saya sebut bisa nih. Ya main bola juga di Persifa. Oke, kita langsung. Yang ke kemarin Farah. Jailani disebut semua itu dulu pemain futsal pro semua tuh. Jailani bikin ultimate team. 11 pemain fak semua. Itu mantan pemain Persifa dan mantan pemain Dupiat dulu profesional. Menang. Enggak, maksudnya kalau Oh, mau bikin. sebut Oh, yang iya. profesional, datanya nggak punya. Ya gimana? Oke. Ya, udah alasan, Dedi Kamerling. Udah kalah Ya. 30 detik. Dedi Udah Kamerling. alasan. Kalau ngomongin data. Abang Super, Abang Iya, Takong. sekarang Tara. ingat, sekarang ingat. Tadi padahal udah lupa Ya jangan semua ganggu tadi. Beto Gonçalves sudah diganggu. Orang Beto sendiri yang bilang. Masa harus kita jelasin? Ini macam ibu-ibu lagi nonton sinetron ya. Iya. Komentar terus padahal udah mau masuk ke segmen berikutnya. Dia karena masih belum puas gitu. Karena diganggu Anda minggu lalu. Saya- Diganggu Bapak ini minggu sebelumnya. Saya minggu ini saya dukung Anda. Tadi saya bilang, Mat, fokus. Kalau dukung saya, besok bawa plakban. Oh iya benar. Lakban. Oh kita tutup. Tutup. Oke, siap. Gua, tapi Emang Anda juga. kekerasan ini. Anda juga ditutup. Anarkis. Oke, kita punya dari Teguh Bagir. Teguh Hal Bagir. Pak RT Sobat Sporty. Adiknya Albagir Futsal. Oh, dari timnas dan liganya perlahan ada peningkatan dari segi banyaknya pertandingan. Jika kemasannya bisa lebih entertaining dan rapi, mungkin geliat futsal akan bertahan lama. Mengingat futsal sekarang sudah banyak berkembang dari segi teknis. Showbiz bahkan mungkin nantinya bisa menjadi sebuah industri bisnis. Mungkin ini adalah bisnis yang menguntungkan menurut Teguh Hal Bagir. Itu dia. Mungkin kalau teman-teman Sobat Sporty punya pendapat lain, saya tetap menunggu komentar Anda. Tapi yang jelas dari episode kali ini kita bicara tentang dunia futsal Indonesia sudah banyak mengalami kemajuan dan Koci juga Mamat berharap semoga peningkatan ini tetap terjaga dengan coach yang baru dan juga dengan timnas yang ada saat ini bisa melaju ke final Piala Dunia. Tapi yang jelas Koci sangat puas dengan perkembangan futsal saat ini. Mamat juga meskipun nilainya di bawah Koci tadi 8, sedangkan Mamat ini cuma 7 ya kalau nggak Ya salah. sama lah kalau di kuliah A Oh, itu. gitu. Sama-sama B A dong, itu. B. 6 baru B. Oh, nomor B. 6C lah. 6C lah, cukup. Lu gak pernah kuliah di mana sih lu? Sama dia, orang saya 5 baru C. 6 Oke. B. Udah cukup. 8 AB. Buat teman-teman yang pengen ngebahas atau mungkin ada topik yang
masih jadi tanda tanya di kepala kalian, langsung aja kolom komentar. Sampai jumpa di versus berikutnya. Bye-bye. Dua kali menang. Yes. Tidak adil. Tidak usah ada. Ayo aja supaya nggak usah diganggu, nggak pakai waktu.